Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Teman tunanetra muslim di mana saja berada, saya akan memberikan bimbingan baca Quran Braille bagi teman tunanetra muslim yang belum bisa baca Quran Braille. Quran Braille, Quran yang ditulis dengan huruf Braille. Sistem penulisan dan membacanya berbeda dengan Quran yang lain. Quran Braille diterbitkan sejak tahun 1950-an di Yordan dan dikembangkan di Indonesia sejak 1960-an. Maka teman tunanetra muslim, mari kita ikuti bimbingan baca Quran ini. Sebelum kita mulai bimbingan baca Quran, saya mengingatkan bahwa kita harus selalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan ampunan, rahmat dan ridhonya. Dan kita harus selalu bersolawat kepada Rasulullah SAW agar menjadi umatnya yang disayang. Kita lanjut lagi untuk bimbingan yang kelima, yaitu tentang harokat maddah atau harokat panjang. Artinya panjang adalah lebih panjang daripada harokat biasa. Misalnya, kalau fathah hanya bunyi A, tapi kalau panjang atau maddah bisa A. Jadi fathah satu ketuk itu pendek, kalau panjang bisa 2 ketuk. Nah, di sini ada 8 harokat, 7 harokat panjang dan 1 tanda maddah atau tanda panjang. Akan saya sampaikan satu persatu tentang harokat ini. Yaitu yang pertama adalah alif. Alif ini juga digunakan untuk harokat atau tanda bunyi. Alif adalah menyatakan bunyi A panjang 2 harokat atau 2 ketuk. 1 harokat sama dengan 1 ketuk, 2 harokat sama dengan 2 ketuk. Misalnya ba fathah hanya berbunyi ba. Tapi kalau ba alif berbunyi ba. Jadi 2 ketuk ya, 2 harokat. Nah, maka huruf hijaiyah apabila diberi harokat panjang alif maka berbunyi A panjang. Misalnya sin alif sa, dal alif da, ro alif ro. Nah, itu namanya maddah atau panjang A. Atau alif merupakan maddah A atau A panjang. Kalau alif tentunya titiknya sudah hafal ya, maksud saya harus mengulang ya. Sekarang saya lanjut harokat yang kedua, yaitu ya. Ya ini untuk menyatakan bunyi I panjang. Oh ya, sebentar saya review ke belakang lagi. Tadi yang alif ya, yang alif A panjang. Itu kalau di Braille nulisnya misalnya ba alif gitu ya. Tapi kalau di tulisan Arab orang awas itu harus pakai
ba, fathah, alif. Sukun apa? Ya kelihatannya sukun ya, ba, fathah, alif, sukun gitu ya. Kalau orang tulisan Arab awas. Ya, saya lanjut tadi untuk harokat ya. Harokat ya tadi untuk menyatakan bunyi i, 2 ketuk atau 2 harokat. Misalnya ba ya berbunyi bi, kalau ba kasroh bi, ba ya bi. Nah, kalau di tulisan Braille itu cukup ba ya. Tapi kalau di tulisan Arab orang awas adalah ba kasroh ya sukun. Nah gitu, okay. Nah, huruf jaiyah semua juga diberi ya, ya berbunyi i panjang, misalnya si, li, di, ri. Nah itu menggunakan ya, atau i panjang menggunakan ya. Dilanjut lagi ya, keliru maaf. Dilanjut lagi madah atau tanda panjang yang ketiga, yaitu waw. Waw ini untuk menyatakan bunyi u panjang 2 harokat atau 2 ketuk. Kalau ba domah cukup bu, ba wawu bu, sama tadi ya, panjangnya 2 harokat. Su, lu, nu, mu ini menggunakan waw atau tanda madah atau harokat madah waw atau harokat panjang waw, panjangnya 2 harokat, bunyi u panjang 2 harokat. Nah, kalau di tulisan Arab awas ya sama, nulisnya adalah ba domah waw sukun kalau bu panjang, lu panjang ya lam domah waw sukun. Tapi ditulis Braille tidak usah menggunakan domah dan sukun. Nah, ini tadi 3 harokat panjang ya, ada alif, ya, dan wawu. Sekarang kita menginjak 3 harokat yang lain, yaitu isba'iyah. Isba'iyah ini ada 3 isba'iyah. Yang pertama adalah fathah isba'iyah. Nah, jadi fathah itu ada 3 ya, fathah tainmen, fathah isba'iyah. Kalau fathah isba'iyah itu titiknya 4. Ini juga untuk bunyi panjang A, 2 harokat. Tapi biasanya ada di tengah kata atau akhir kata. Misalnya malaika, malaikanya nulisnya mim fathah, lam fathah isba'iyah, ika hamzah nabro kasroh kaf fathah, malaika gitu. Kemudian fiha, nah gitu guys. Ini untuk fathah isba'iyah titik 4. Nah, ada fathah, tentunya juga ada kasroh, yaitu kasroh isba'iyah. Kasroh isba'iyah titiknya 45. Ini untuk menyatakan bunyi i juga 2 harokat. Tapi ini biasanya hanya digunakan di hak akhir kata, disambungkan dengan hak akhir kata. Misalnya bihi, nah itu ya. Jadi kalau kasroh isba'iyah kebanyakan hanya disambungkan dengan hak di akhir kata. Bihi itu. Kemudian selanjutnya ada domah isba'iyah.
Kalau dhammah isbaiyah titiknya 3, 4, 6. 3, 4, 6 atau dhammah biasa dibalik. Nah, dhammah isbaiyah ini kebanyakan juga hanya disambungkan dengan hak di akhir kata. Misalnya innahu. Nah, gitu ya. Kebanyakan hanya itu saja, tidak umum seperti harokat panjang yang lain. Innahu. Nah, itu 2 harokat hu-nya. Ya, jadi sudah 6 ya. Sudah 6. Tadi 3 yang pertama alif, ya, wawu. 3 yang kedua adalah fathah isbaiyah, kasroh isbaiyah, dhammah isbaiyah. Sekarang tinggal 2 lagi. 2 lagi ini 1 harokat dan 1 tanda panjang atau tanda madah. 1 harokat lagi adalah alif maksurah. Alif maksurah. Alif maksurah ini titiknya 1, 3, 5. 1, 3, 5. Alif maksurah ini juga untuk menyatakan bunyi A panjang 2 harokat. Dan biasanya untuk alif maksurah ini juga hanya di akhir kata. Ala, gitu ya. Bala, nah gitu. Tidak pernah di awal kata. Biasanya hanya di akhir kata. Alif maksurah. Sekarang tinggal yang terakhir tanda madah atau mad asli atau mad bendera. Tanda madah atau mad asli atau mad bendera. Yaitu titiknya 2, 4, 6. Kebalikan dari alif maksurah. Alif maksurah 1, 3, 5. Tanda madah asli atau mad bendera itu 2, 4, 6 kebalikan dari alif maksurah. Nah, kalau tanda madah atau mad asli atau mad bendera ini menambah panjang bunyi. Menambah panjang bunyi. Bunyi apa? Tergantung yang disambungkan. Alif maksurah ini bisa bersambung dengan huruf hijaiyah. Ya. Jadi bisa memanjangkan bunyi huruf hijaiyah. Misalnya lam tanda madah atau lam mad bendera. Bunyinya lam gitu. Lam mem. Seperti contoh alif lam mim. Nah, itu lam dan mimnya ini harus disertai tanda madah atau mad bendera. Nah, cara penulisannya itu harus dipisahkan dengan tanda strip ya. Alif lam tanda madah strip, mim tanda madah. Atau juga yasin. Nah, ini panjangnya hanya 2 harokat ya, tidak boleh lebih 2 harokat. Jadi kalau ada orang yang membaca surah Yasin itu Yasin, itu salah, itu menyalahi aturan panjang. Karena mad bendera itu hanya panjangnya 2 harokat saja. Nah, tapi kalau misalnya madah atau harokat madah ditambah mad bendera, itu panjangnya bisa menjadi 4 harokat. Misalnya ya, itu 2 harokat ya. Ya, tapi ditambah madah asli di depannya alif menjadi ya. Nah, gitu. Jadi pada intinya tanda madah atau mad asli atau mad bendera itu menambah panjang bunyi entah hijaiyah ataupun harokat.
Nah, kiranya ini dulu yang perlu saya sampaikan tentang harokat dan tanda madah. Ada kurang lebihnya mohon dimaaf. Hanya inilah kemampuan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.